Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mana yang lain kok nggak dijawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya Mohon anak dihentikan dulu. yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sudah buka puasa kan? Kak, Kalian sudah buka puasa kan? udah. Alhamdulillah. Kok masih kurang semangat ya? Ya udah Ibu absen dulu aja deh. Mau di absen dulu apa gimana? Ini udah sih Absen. belum sih? Sudah. Nggak Ya tahu yang udah. lain, Bu. Ya udah. Berdoa dulu aja wes, coba amin memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Coba Ibu tanya lagi, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kita harus bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran online ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selain itu kita juga harus bersyukur. Tadi makan sahur sama buka puasanya pasti enak-enak dimasakin sama ibunya kan? Ya, Saya makan teh. kamu siap? Iya. Kata sih kurang aku tak kawe. Selain kita bersyukur diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersyukur karena kita dilahirkan di Indonesia, nggak di negara lain. Kenapa? Alhamdulillah. Ya, karena Indonesia itu merupakan negara tropis yang dilewati oleh cincin api dunia. Sehingga menjadikan Indonesia itu kaya akan keanekaragaman flora dan Fauna. Dia dan fauna. Oh, hari ini masuk apa ada yang nggak masuk? Rian. Oh ya udah, cuma satu, nggak apa-apa. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas materi apa? Yang tadi sudah Ibu kasih tahu. Persebaran Gunung api. Iya, persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Coba kalian yang punya buku, silahkan buka bukunya tentang flora dan fauna. Kalau nggak ada, buka internetnya, buka laptopnya, buka semua sumber ilmu. Jangan dong kalau buka hati. Susah. Oke. Ada yang mau membacakan KD yang mau kita bahas hari ini? Hasan, Bu. Ini ya, yang punya buku paketnya seperti ini ya. Ada yang mau membacakan KD yang ada di buku cetak atau dimanapun di indikator? Hasan, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu mengingatkan untuk Iza mengobservasi saya ya. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu jawab sendiri. Jadi yang 3.2. Kenapa Hasan? Itu Bu,
menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, itu yang 3.2. Ya, benar. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita, sesuai yang dibacakan sama Hasan tadi, kita akan membahas tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menguasai materi tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran ini itu kalian bisa menyebutkan karakteristik ekosistem dan region iklim dalam sebaran flora dan fauna. Sebelum kita memulai pelajaran dengan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Belum. Oke, sip. Oke, lanjut. Jadi kita langsung saja kita membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang bioma. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bioma? Ibu lihatkan. Bioma. Iya. Bisa terlihat apa enggak? Di laptop saya koneksinya jelek, Bu. Bisa terlihat ya. Yang lain? Koneksi jelek, Bu. Nggak kelihatan. Halo? Halo? Yang lain bisa lihat PPT-nya? Belum, Bu. Sudah. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu bioma? Ada di situ kok. Ada yang mau membacakan? Ekosistem besar dengan daerah luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma itu sendiri merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Iya, jawaban bagus dari Mbak Fasa tadi. Makasih Mbak Fasa atas jawabannya. Nah, Mbak Fasa tadi nggak salah, akan tetapi bisa kita ketahui kan tentang apa itu bioma dari penjelasan Mbak Fasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada yang mau menambahkan pendapat lain tentang apa itu bioma? Ada yang mau menjawab? Tidak, Bu. Nggak ada. Ya, oke. Jadi bioma itu merupakan ekosistem yang luas, yaitu merupakan ekosistem yang besar. Nah, yang terdiri dari flora dan fauna yang khas yang ada di sana. Kemudian bioma itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang Ibu sebutkan pada PowerPoint itu salah satunya yaitu adanya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu ada unsur air, unsur iklim, klimatik, unsur edafik, unsur organisme, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu bioma itu merupakan komunitas klimak, yaitu macam-macam populasi, klimak atau macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut merupakan daerah yang terdapat vegetasinya. Kemudian, ciri-ciri bioma itu memiliki komunitas yang stabil sepanjang masa, kecuali pada kejadian yang seperti kejadian problematika seperti iklim yang dapat mengganggu kestabilan komunitas, seperti gara-gara ada iklim yang atau cuaca buruk, itu bisa menyebabkan bencana alam, bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lainnya. Atau biasanya bioma itu juga terganggu karena aktivitas manusia. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda-beda.
Mengapa berbeda-beda? Karena setiap bioma itu memiliki iklim atau wilayah geografis yang berbeda. Kemudian, untuk ciri-ciri yang terakhir, setiap bioma itu dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Jadi, bioma itu biasanya memiliki wilayah yang luas dan dihidupi oleh flora dan fauna yang bermacam-macam, tetapi bersifat khas di daerah tersebut. Halo, ini didengarkan kan, anak-anak? Ya, Bu. Iya, saya dengarkan, Bu. Oke, gak ada yang tidur ya ini ya, tolong ya. Belum, Bu. Oke, jadi setelah penjelasan tentang definisi dan ciri-ciri bioma, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ada. Untuk layarnya di landscape aja, Bu, biar kelihatan. Nah ya, Dimiringkan. ini tak? Nah, ya wes. Oh ya, oke. Jadi saat Ibu menjelaskan, kalian harus fokus loh ya, supaya paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oh, kayu. Digunakan dengan baik-baik ya, anak-anak. Jadi, dari definisi dan ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, intinya bioma itu wilayahnya itu memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, yang nantinya akan berpengaruh terhadap adaptasi flora dan fauna di wilayah tersebut. Nah, jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Jadi nanti Ibu bisa menjelaskan bagian yang kalian belum paham lagi. Oke, jadi nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Ya. Jadi di sini ada macam-macam bioma di dunia. Yang pertama yaitu tundra. Bisa dilihat ya di layar. Halo? Bisa. Jadi yang pertama, bioma tundra. Nah, bioma tundra itu hidup di sekitar kutub utara dan sebagian kutub selatan. Kenapa bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya sejenis rumput dan lumut? Karena lokasi bioma di situ karena lokasi wilayah bioma tundra itu berada di sekitar lingkar Arktik, yang artinya daerah Greenland. Sehingga berdasarkan pembagian iklim, bioma tundra itu beriklim es. Jadi di sana itu ya hanya ditumbuhi oleh sejenis rumput sama lumut. Jadi nggak ada pepohonan. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri tundra sendiri itu hampir di setiap wilayahnya pasti tertutup oleh salju atau es. Sudah pasti kan, karena beriklim es abadi. Kemudian, bioma tundra itu mempunyai musim dingin yang panjang. Kenapa? Karena di sana itu iklim tundra atau AT itu pasti sedikit mendapatkan cahaya matahari. Jadi musim dingin di sana itu lebih panjang daripada musim panas. Kemudian untuk usia tumbuh tanaman seperti rumput dan lumut itu pendek. Jadi hanya berkisar 30 sampai 120 hari atau setara dengan 1 sampai 4 bulan. Untuk bioma tundra, penjelasan dari Ibu ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak. Oke, kita lanjut. Macam-macam bioma di dunia yang kedua yaitu bioma taiga.
Nah, dari bioma taiga itu memiliki definisi yaitu hutan yang tersusun dari satu spesies, misalnya hutan pinus, hutan konifer, dan sejenisnya, yang hanya memiliki satu spesies saja, satu spesies tanaman maksudnya. Kemudian semak dan tumbuhan basah itu sedikit sekali. Jadi hewan yang ada di sana itu seperti hewan-hewan berbulu, seperti beruang, rubah, serigala, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bioma taiga di dunia itu biasanya itu ditemui pada belahan bumi bagian utara, seperti Rusia atau Kanada. Kemudian bioma taiga itu merupakan bioma yang terluas dari bioma-bioma yang lain di bumi. Jadi luas bioma taiga itu lebih luas daripada bioma tundra atau bioma yang lain. Nah, dari pengertian tersebut kita dapatkan ciri-ciri taiga sebagai berikut. Yang pertama, memiliki musim dingin yang cukup panjang, sama ya kayak bioma yang sebelumnya tadi. Dan musim kemarau yang singkat, hanya berlangsung 1-3 bulan. Kemudian, selama musim dingin, bioma taiga itu air tanahnya itu akan berubah menjadi es. Sama ya seperti bioma yang sebelumnya. Kemudian, jenis tumbuhan yang bisa hidup di sana itu sangat sedikit. Jadi umumnya itu hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Seperti tumbuhan yang seperti tumbuhan yang memiliki tajuk seperti pinus, tumbuhan konifer, dan lain sebagainya. Jadi bioma taiga tadi ada yang ditanyakan nggak? Belum ya? Masih belum. Oke, kita lanjut dari bioma hutan hujan tropis. Nah, kalau bioma hutan hujan tropis pasti ada yang tahu kan? Coba Iza bisa bantu Ibu membacakan apa itu bioma hutan hujan tropis? Bioma hutan hujan tropis yaitu bioma yang berupa hutan basah atau lembab yang ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yaitu kurang lebih ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Bioma ini diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, contohnya di Afrika, Meksiko, Australia, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik, dan Afrika Tengah. Ciri-cirinya yaitu curah hujannya sangat tinggi, yaitu lebih dari 2.000 mm per tahun. Kemudian, pohon utama memiliki ketinggian antara 20 hingga 40 meter. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari ini tidak dapat menembus dasar hutan. Cabang pohon berdaun lebat dan lebar dengan hijau sepanjang tahun. Memiliki iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi atau daun pada pohon-pohon besar dengan membentuk tudung. Sudah, Bu. Oke. Nah, dengan Ibu menyuruh Mbak Iza tadi untuk membacakan apa itu tentang bioma hutan hujan tropis, kalian sudah semakin semangat untuk menerima materi ini atau belum? Apa ada yang sudah ngantuk? Belum ngantuk. Oh, sangat semangat sekali soalnya tadi sangat bergizi, Bu. Mosok. Bahaya ini. Ya udah kalau Ya, gitu dari yang sudah dibacakan sama Mbak Isa tadi benar ya tentang bioma hujan tropis. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan nggak tentang hutan hujan tropis ini? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak?
Sudah timbul pertanyaan-pertanyaan Ada. kecil atau belum? Belum ada. Didengarkan ya, anak-anak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutlah. Next. Ya. Untuk bioma yang selanjutnya yaitu ada bioma hutan musim. Nah, tadi kalau hutan hujan tropis karena hujan, kalau ini tentang hutan hujan musim. Oke. Kalau bioma hutan hujan musim itu biasanya juga disebut sebagai bioma hutan gugur. Nah, bioma ini itu terletak pada kisaran 30 sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan dengan iklim sedang. Nah, bioma hutan gugur ini biasanya itu ada di wilayah Amerika Serikat. Ada yang pernah ke Amerika Serikat belum? Pernah, Bu. Hebat Hasan ternyata. Udah pernah ke sana ya. Jadi, Iya, Bu. Jadi untuk hutan hujan gugur sendiri itu memiliki curah hujan rata-rata 75 sampai 1000 mm per tahun. Dan ciri pohonnya itu lebar. Terus daunnya itu hijau pada musim dingin dan akan rontok pada saat musim apa? Gugur. Panas. Ya, pada saat musim Gugur. panas. Jadi itulah kenapa hutan ini dinamakan hutan gugur karena tumbuhannya, daun-daunnya itu akan rontok pada saat musim panas. Nah, bioma hutan musim sendiri itu memiliki 4 musim. Jadi selain ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim apa? Gugur. Oke, gugur. Jangan gugur hatinya, gugur daunnya aja. Oke. Dari bioma hutan musim ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nggak ada ya Belum ternyata. ada. Oh ya, kita lanjut pada bioma gurun. Nah, untuk bioma gurun itu pasti terdapat pada padang gurun atau padang pasir, jelas ya. Nah, untuk bioma gurun sendiri itu curah hujannya itu sedikit atau kurang dari 250 mm per tahun. Jadi pasti panas banget di sana ya suhunya. Nah, gurun itu ada yang tahu nggak kenapa gurun itu dianggap mempunyai kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan flora dan fauna yang ada, ya apa yang hidup di sana? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena itu minimnya sumber air surikat. Iya benar jawaban dari Mas Amin tadi. Ada yang mau menyempurnakan jawabannya lagi? Mau menambahi jawaban Amin selain air? Pertanyaannya apa tadi, Bu? Ada yang tahu kenapa gurun itu dianggap mempunyai kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan? Karena suhu yang terdapat di sana sangat ekstrim, Bu. Jika malam hari sangat dingin dan jika siang hari sangat panas. Iya, oke. Ibu sempurnakan lagi ya. Jadi jawaban dari Mas Amin sama Mas Hasan itu benar. Kenapa kok gurun itu dianggap hanya memiliki kemampuan kecil mendukung kehidupan flora fauna di sana? Jadi dari suhunya sendiri. Nah, suhunya itu kan ekstrim ya. Jadi
tidak sembarangan hewan dan flora yang atau tumbuhan yang bisa hidup di sana. Jadi hanya sebagian hewan dan tumbuhan yang memiliki tingkat adaptasi yang baik yang bisa hidup di sana untuk bertahan hidup. Kenapa demikian? Dari faktor iklim juga dilihat dari faktor hidrologinya. Di sana itu siklus hidrologinya itu amat sangat kecil. Kenapa? Karena curah hujan di sana itu sangat kurang dari 250 meter per tahun. Oke. Nah, untuk bioma gurun itu ada di Gurun Sahara. Gurun Sahara itu di mana ya, anak-anak? Halo, ada yang tahu Gurun Sahara itu di mana ya? Afrika Utara, Bu. Iya, benar. Jadi, contoh bioma gurun itu ada di Gurun Sahara di Afrika. Oke. Setelah kita ke bioma gurun, kita ke bioma padang rumput. Nah, kalau tadi gurun, nggak ada tumbuhan yang hijau-hijau, sekarang kita lagi di bioma padang rumput atau stepa biasanya. Nah, kalau misalnya persebaran bioma gurun padang rumput itu banyak di benua Australia yang hijau-hijau, ada di Indonesia juga ada. Di Indonesia itu ada di Parangtritis. Padang rumput itu. Nah, kalau misalnya padang rumput itu memiliki kelembapan udara yang rendah dan evaporasi yang tinggi. Kemudian tanah pasirnya itu tandus karena nggak punya air. Tapi rumputnya itu masih berwarna hijau, masih mau berwarna hijau. Kalau di gurun itu rumputnya itu cenderung kering. Ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Sudah jelas yang tadi. Oke. Bentar. Dari pembahasan tentang definisi, kemudian ciri-ciri bioma, kemudian macam-macam bioma yang ada di dunia. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas ya berarti? Tidak. Oke. Jadi kalau sudah jelas tentang yang Ibu terangkan tadi, kegiatan dalam pembelajaran sekarang yaitu Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan suatu proyek. Ada yang tahu nggak proyeknya apa? Menyebutkan karakteristik. Tidak. Jadi bisa astagfirullah. Oh, sebentar, maaf. Nah, bisa dilihat di layar ya. Coba Amin bacakan. Itu ada apa aja? Halo? Ya, Bu. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terdapat 4. Yang pertama faktor klimatik, kedua faktor suhu, ketiga kelembapan udara, dan yang keempat angin. Salah. Jadi cara bacanya itu begini. Oh, salah, Bu. Ada faktor klimatik yang terdiri dari suhu, kelembapan udara, dan angin. Kemudian faktor klimatik yang terakhir ada hujan. Kemudian ada faktor edafik,
faktor fisiografi, dan faktor biotik. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor ini, tetapi sebelumnya Ibu mau tahu kemampuan kalian dalam menganalisis ini dulu. Jadi, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa orang berarti yang masuk? Ada 5 ya. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Oke, dari ini. Oke, jadi Ibu bagi kelompok aja ya. Ada Iza sama Amin, Fasa, Iftina, dan Hasan sendiri nggak apa-apa ya. Hasan sudah cukup pandai. Saya belum pandai, Bu. Udah, kamu itu pinter. Oke. Untuk Iza sama Amin itu menjelaskan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tentang suhu. Kemudian untuk Fasa dan Iftina menjelaskan faktor pengaruh persebaran flora fauna tentang kelembapan udara. Kemudian untuk Hasan menjelaskan tentang angin dan curah hujan. Oke. Jadi tugas Bisa diulangi? gimana, Hasan? Sudah dengar. Bisa diulangi, Bu? Jadi untuk Iza sama Amin membahas tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna suhu. Untuk Fasa dan Iftina menjelaskan tentang faktor penyebab persebaran flora fauna tentang kelembapan udara. Kalau Hasan menjelaskan tentang angin dan curah hujan. Kalau kalian bisa menjawab dengan tepat, Ibu kasih hadiah nanti. Oke? Saya curah hujan. Ya. Oke, Soalnya pas salam. melemparkan pertanyaan ke saya mesti putus. Oke, dimulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke. Coba. Faktor persebaran flora fauna tergantung kelembapan udara. Kelembapan udara menggambarkan uap air yang tergantung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup sama makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan secara oleh akar tumbuhan. Jadi kan ada beberapa
tumbuhan yang tidak bisa hidup di daerah kering. Dan ada juga fauna yang tidak bisa hidup di daerah kering, harus di daerah yang kelembapan udaranya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu, Bu. Oke, benar. Jadi jawaban yang sudah diungkapkan sama Fasa tadi benar ya, untuk kelompok 2 tentang kelembapan udara. Nah, Ibu beri penjelasan lagi ya tentang kelembapan udara sendiri. Jadi selain faktor klimatik seperti suhu atau angin atau curah hujan, kelembapan udara itu juga berpengaruh pada kesabaran makhluk hidup di muka bumi. Nah, kenapa? Karena kelembapan udara itu memiliki dengan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Jadi tingkat kelembapan itu juga berpengaruh terhadap beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di daerah atau wilayah iklim-iklim yang berbeda. Misalnya wilayah kering, wilayah basah, di wilayah yang ekstrim. Kalau ada yang menggunakan udara, curah hujan gimana ini? Iza, Amin, dan Hasan. Saya Bu menjelaskan. Saya Ya. curah hujan. Suhu. Amin. Ini siapa dulu? Saya dulu Bu. Oke. Apa? Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Hewan dan tumbuhan akan beradaptasi sesuai suhu di mana ia tinggal. Fauna yang hidup di suhu dingin memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di suhu panas. Flora juga tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana ia hidup. Tumbuhan membutuhkan serangkaian cuaca yang berbeda untuk memastikan tumbuh kembangnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi dari kelembapan udara klimatik yaitu ada suhu. Nah, di daerah iklim atau subtropis dan lain sebagainya itu memiliki intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi suhu itu juga mempengaruhi keadaan pada itu flora dan fauna itu seringkali dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Kalau misalnya si hutan dan itu ya pasti suhu itu sangat tumbuhan perkembangan habitat flora dan fauna yang hidup di sana. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut Hasan, ini yang terakhir, curah hujan. Baik, selanjutnya curah hujan. Intensitas curah hujan di satu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya, Bu. Misalnya curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Misalnya di padang pasir, kaktus di sana kan membutuhkan air yang sedikit. Namun jika ditanami pohon lain seperti kaktus, maka pohon tersebut tidak akan tumbuh. Oke, Dan misalnya di daerah tropis, di daerah tropis kan curah hujannya cukup tinggi, jadi memungkinkan untuk banyak spesies tumbuhan untuk tumbuh. Oke, benar. Jadi curah hujan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya flora dan fauna atau bentuk-bentuk kehidupan di muka bumi. Nah, bagi makhluk hidup itu pasti memenuhi kebutuhan untuk
hidup itu juga dari curah hujan. Kenapa? Karena dari curah hujan itu juga ada air kan pasti. Nah, air itu merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Jadi untuk flora dan fauna itu pasti kehidupannya itu juga dipengaruhi atau membutuhkan curah hujan yang yang sesuai dengan hidup mereka. Jadi kalau di gurun curah hujannya sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun. Jadi ya tumbuhan yang di sana ya tumbuhan yang bisa adaptasi aja, yang seperti tumbuhan berduri kayak kaktus gitu dan lain sebagainya. Kalau ditanami sama tumbuhan beringin yang karakteristiknya membutuhkan air banyak, itu nggak cocok. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, ya udah. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi, berarti kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, kalau sudah, tadi kan kita udah bahas tentang materi bioma. Dan sudah paham semua. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita hari ini sudah belajar bioma itu tentang apa? Disebutkan aja. Hasan, Bu. Fasa, silahkan. Ada materi yang sudah Bisa Bu mau menyimpulkan. Halo? Mbak Iza katanya bisa menyimpulkan, Bu. Oke, Iza, bisa menyimpulkan tidak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Halo, di sini ada yang mau menjelaskan tentang kesimpulan tidak? Tidak. Ayo coba Hasan, dibimbing sama Ibu ya. Kesimpulan materi yang dibahas hari ini, kita udah belajar tentang pengertian bioma, kemudian ciri. Ya, ciri-ciri bioma. Kemudian pembagian bioma, Bu. Bioma. Di sana ada tundra, taiga, gurun, hutan musim, padang rumput, tropis, dan lain sebagainya. Ada suhu Masing-masing udara, angin, dan curah hujan. ya faktor yang mempengaruhi ada curah hujan dan lain sebagainya. Oke. Berarti ini sudah mengerti ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini semoga berkah. Semoga bisa bagi kalian semua. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Hasan bisa ditutup dengan doa. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan tidak luput pula, mari kita berdoa untuk doa puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, untuk perhatiannya, walaupun udah ada yang ngantuk-ngantuk ini ya sepertinya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.